Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Syahrul Ansuri. Selamat datang di video perdana saya. Salam Komis. Di video kali ini saya akan membahas popularitas kendang Sunda sebagai alat musik. Sebelum kita masuk ke pembahasan, tentunya kita harus tahu dulu apa itu kendang Sunda. Kendang Sunda adalah salah satu alat musik yang berjenis membranopon yang berasal dari Sunda. Untuk kendang sendiri terbuat dari kulit hewan, biasanya dari kulit sapi atau kerbau. Ada juga yang dari kulit kambing. Kendang Sunda dalam satu set minimal terdiri dari 3 buah, yaitu 1 kendang besar dan 2 kendang kecil atau pulaker. Untuk cara memainkan kendang Sunda sendiri yaitu kita dengan bisa dengan dipukul dan ditepuk. Dalam kendang Sunda juga terdapat teknik tekepan. Hal inilah yang menyebabkan kendang Sunda berbeda dengan kendang-kendang lain di Indonesia. Jadi kendang Sunda memiliki lebih banyak timbre suara bunyi. Untuk lebih jelasnya, jika teman-teman belum mengenal dan belum tahu bentuk kendang Sunda bagaimana, berikut saya akan jelaskan organologi kendang Sunda. Nah, mari kita bahas organologi kendang Sunda ya. Untuk yang belum tahu, kendang Sunda minimal terdiri dari ini, seperti yang tadi saya jelaskan, 1 kendang besar dan 2 kendang kecil. Untuk kendang besar sendiri itu di ini ya, ada ancak ini untuk menyangga. Dan untuk kendang kecil yang ini dinamakan keplak ya, dan ini kentrung. Yang ini dinamakan kemperang ya, atau undian. Ada juga yang menyebutnya congong. Kalau ini yang di sini membran yang bawah ini dinamakan gedung, dan ini kentrung. Dan untuk yang sebelah sini ini dinamakan keplak atau kutiplak. Nah, sekarang kita bahas organologi kendang. Untuk yang ini dinamakan wangkis ya, wangkis atau kulit. Untuk menyangga si wangkis ini, untuk melilit ada bulatan ini namanya wangku. Oh ya, dan ini si panah ini dinamakan pulung. Pulung itu biasanya yang bagus itu terbuat dari kayu nangka. Untuk talinya ini dinamakan rarawat. Fungsi tali ini adalah untuk mengikat wangkis ini dan yang ini untuk menghasilkan suara. Kalau suaranya ingin tinggi, jadi harus ininya harus kuat. Terus ini ada seperti yang dilihat ya, ini ada ali-ali. Fungsi ali-ali ini untuk mengencangkan ini ya, tali si rarawat ini. Jadi suara yang dihasilkan bisa lebih tinggi gitu suaranya. Terus di sini, di sela-sela ini tali ini dinamakan tali rarawit ya. Fungsinya untuk menyangga si tali rarawat ini agar tidak langsung ke wangkis ini ya. Jadi biar tidak lengket ya. Setelah menjelaskan organologi, kita bahas sejarah kendang terlebih dahulu. Dilihat dari bukti sejarah, kelompok alat musik membranopon telah populer di Jawa sejak pertengahan abad ke-9 Masehi dengan nama padahi, pataha atau padaha, murawa atau muraba, kendang, dan masih banyak lagi. Istilah padahi tertua dapat dijumpai pada prasasti kuburan candi yang berangka tahun 821 Masehi. Seperti yang tertulis pada Kakawinagara Kertagama Gubahan Empu Prapanca tahun 1365 Masehi. Istilah tersebut terus digunakan sampai dengan zaman Majapahit.
Penyebutan kendang dengan berbagai nama menunjukkan adanya berbagai macam bentuk, ukuran, serta bahan yang digunakan. Bukti keberadaan dan keanekaragaman kendang ini dapat kita jumpai pada relief-relief candi yang berada di seluruh Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangan kendang Sunda. Seiring dengan perubahan waktu, kendang Sunda terus mengalami perkembangan dan perubahan dalam berbagai hal, baik dari bentuk, teknik penyajian, jumlah waditra, fungsi maupun motif-motif tepakan yang dihasilkan. Hal ini merupakan respon para seniman dan kreator seni Sunda terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, terutama para pecinta seni Sunda. Tuntutan pasar dan kebutuhan zaman yang ada serta terjadinya perubahan dinamika sosial masyarakat Sunda dalam setiap waktunya merupakan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya beberapa perubahan dalam kendang Sunda. Sekarang kita masuk ke bahasan inti. Kendang Sunda pada awalnya digunakan pada berbagai macam kesenian di Sunda seperti kesenian wayang golek, keliningan, jaipongan, ketuk tilu, pencak silat, dan lain sebagainya. Karena adanya perkembangan zaman, seperti yang telah dijelaskan tadi, tentunya kendang Sunda terus mengalami inovasi dan perubahan, bahkan telah menyebar keberadaannya ke berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Kendang Sunda terus mengisi berbagai genre kesenian di berbagai daerah, baik seni tradisi maupun populer. Misalnya di daerah Jawa, kendang Sunda masuk dalam kesenian wayang kulit, campur sari, jatilan, dan iring-iringan tari kreasi baru. Kendang Sunda juga digunakan pula di berbagai sekolah kesenian, diantaranya ISI Yogyakarta, ISI Surakarta, STTKD Jakarta, dan masih banyak lagi. Jadi kendang Sunda sekarang bukan hanya dipergunakan dalam karawitan Sunda saja, tetapi di dalam karawitan daerah lain juga dipergunakan. Kendang Sunda juga tidak hanya digunakan pada kesenian tradisi, pada kesenian populer juga telah banyak dipergunakan. Misalnya pada kesenian dangdut ya, kalau yang kita lihat sekarang sudah banyak. Penggunaan kendang Sunda pada musik-musik kontemporer pun sekarang telah banyak dipergunakan kendang Sunda itu. Jadi wajar saja jika kendang Sunda menjadi salah satu alat musik yang sangat populer. Dari banyak hal yang telah saya uraikan tadi, dapat disimpulkan bahwa kendang adalah alat musik yang telah ada dari pertengahan abad 9 Masehi. Hal ini dapat dibuktikan dari catatan sejarah dan relief-relief candi yang ada di Indonesia. Kendang Sunda sendiri adalah alat musik tradisi yang telah banyak mengalami perkembangan, perubahan, dan inovasi dalam berbagai hal. Kendang Sunda menjadi sangat populer karena persebarannya di berbagai daerah di Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Karena adanya penyebaran itu, kendang Sunda menjadi semakin populer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tradisi.